kami lagi di toko Dunia Tas. Hari ini kami mau melakukan wawancara bersama aku Andi Hariwulan. Aku Khairul sama Punya. Aku Eva Yalasya Sucia. Saya Rizky Hidayat. Kami akan melakukan wawancara, jadi stay tune ya guys. Bye bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hariwulan dan ada teman saya namanya. Saya Hairunisa. Perkenalkan, saya Eva Yalasya Sucia. Sebenarnya kami di sini berempat, cuma teman saya satunya lagi sekarang ini jadi fotografer, videografer, karena nanti kita ada pergantian in frame. Sebelumnya terima kasih kepada Abang. Oh iya, Anthony. Oh, Bang Antoni. Ini Novi. Ini saya panggilnya, Atas. saya panggilnya Abang, Kakak. Terserah aja sih. Bang, Mas, Kakak, Om, Tante, apapun boleh. Abang sama Kakak aja kayaknya. Boleh. Sekarang ada di toko Dunia Tas di Jalan Yosudarso depan STB. Setiabudi. STB agak jauh. Mungkin pertama-tama tujuan kami kenapa kami ngambil toko Dunia Tas itu karena pertama kita kan sudah pernah sebelumnya Kak mengirimkan sponsor ke sini dan alhamdulillahnya tanggapan toko dari Dunia Tas itu sangat baik. Makanya banyak teman-teman yang merekomendasikan untuk melakukan wawancara di sini karena dilihat dari media sosialnya juga kami melihat toko Dunia Tas ini aktif untuk ngepost story ataupun bekerja sama dengan mahasiswa yang mengirimkan sponsor kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya untuk opening itu, dan mungkin teman saya yang Eva Yalasya akan menanyakan pertanyaan pertama. Mungkin kepada Eva saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan masuk langsung ke dalam wawancara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarahnya, bagaimana sih toko ini bisa ada. Kapan sih kakak mulai berbisnis dan siapa pendiri awal bisnis ini? Apakah kakak sebagai penerus atau kakak sebagai pendiri dari usaha ini? Pendiri. Jadi kalau dibilang penerus agak beda cabang sih. Kalau ini kan secara Samarinda, jadi dari Samarinda pernah juga jualan tas. Tapi kalau kita di sini jadi hitungannya sih ya pendiri, karena dari awal kita bikin lagi kembali. Baru sekitar bulan 6 tahun kemarin. Jadi ini baru aja, belum setahun. Oke, masuk ke selanjutnya Kak. Kalau boleh tahu di mana pertama kali berdirinya toko ini? Apakah dulu itu berjualannya tuh lewat online atau menggunakan sosial media atau langsung ada toko seperti ini? Ada toko seperti ini. Ada toko sambil mencoba masuk ke sosial media juga. Karena kan sudah mulai zamannya sosial media kayaknya ya sekarang orang-orang sudah nggak melalui media kertas lagi kayak koran atau majalah. Sekarang kan langsung masuknya ke media sosial. Itu sudah jadi majalahnya. Nah, gitu. pertanyaan selanjutnya, kalau di bisnis kakak ini bagian-bagian apa saja yang ada dan apakah mereka punya tugas masing-masing? Kalau untuk karyawannya, kalau untuk karyawan sih lebih fokusnya untuk kayak ngatur-ngatur tas ini yang jualannya, terus membersihkan, merawat, terus juga pengecekan stok, terus juga di situ sih kalau karyawan dia lebih ke sana sih. Kalau masalah pemesanan barang, pengurusan sistem tokonya itu masih kembali dari kita berdua.
Kalau untuk karyawan masih sebenarnya juga masih baru berdua. Sama karyawannya lebih ke konten itu banyak ke karyawan. yang di medsos itu ya. Medsos ya. Kalau upload sih saya sendiri. Saya sendiri masih urus, cuma kalau yang untuk Pembuatan ide konten, terus konten seperti apa kan anak muda lebih jago sih. Iya. Saya belum setua itu juga sih, cuma kayak masih gaptek aja dibandingkan anak-anak sekarang lebih maju. Jadi maksudnya karyawan ini fungsional aja. Kalau Fungsional aja. misalnya ada yang kosong mereka ngisi gitu. Betul, masih kalau dibilang tuh kerjanya yang serabutan kalau dibilang secara kasarnya ya. Jadi kayak masing-masing menutupi celah. Kalau boleh tahu, apa tujuan dari usaha kakak? Tujuan dari usaha. Iya, maksudnya selain mendapatkan keuntungan kan Ya, pasti kalau ada. keuntungan pasti ya. Iya, Kalau betul. usaha kayaknya nggak mungkin gak ada keuntungan ya. Iya. Kerja bakti sih bisa sih, cuma kayaknya belum ke sana sih. Selain daripada itu sih, sebenarnya tujuan daripada kita usaha sih, juga sih apa namanya, merasa penjualan di sini nih orang banyak yang cerita tuh mahal. Iya, betul. Banyak yang bilang itu mahal. Jadi yang ya entah kenapa mereka mahalnya sih. Nah kalau dari kami tujuannya penting bagi si yang pembeli itu tidak keberatan, kami juga sama-sama tidak keberatan. Jadi gimana caranya, apalagi kalau terutama awal kami sih tujuannya ke sekolah dulu, belum masuk ke yang udah fashion lah. Karena banyak yang ibu-ibu juga curhat biasanya sudah habis uang banyak di uang sekolahnya, uang sepatunya, buku, baju dan lain-lain lah, tau lah itu. Nah tambah lagi kalau tasnya harus mahal tuh biasanya sering kelihatan tuh nanti tuh makanya udah lesu, datang apalagi habis dari sebelah habis belanja bajunya, habis itu udah lesu. Jadi ya tujuan kita sih ya untuk membantu juga lah orang sama sini. Yang penting sama-sama tidak merasa dirugikan. Jualan harga ramah di kantong. Ya, tapi juga yang kualitas bukan yang juga yang jelek gitu. Yang sekiranya kalau mereka pakai jangan sampai juga kayak baru pakai hari ini besok udah rusak kan, jangan sampai begitulah. Tetap semua kembali kepada orang sih kali itu. Selanjutnya, Udah sih kan. apa visi misi dari bisnis kakak ini? Visi misinya ya nggak pernah kita buat sih visinya ya. Visi misinya sih ya itu sih kita biar bisa membantu lebih banyak orang dengan berjualan kita nih, tasnya kita maksudnya bisa memenuhi kebutuhan orang Tarakan, khususnya kalau bisa juga lebih lebarnya lagi sampai ke Kaltara atau mungkin bisa sampai keluar ya, dengan cara ya kita kalau misinya itu ya memberikan harga dan kualitas yang terbaik yang kita mampu, sehingga orang itu biar bisa puas saja sih dengan apa yang kami tawarkan gitu. Cuma kayaknya ya itulah, banyak proses masih. Buat orang ini Mungkin ini izin Kak untuk pertanyaan mungkin selanjutnya soal keuangan, tapi kalau misalnya memang nggak bisa dijawab silahkan dibilang, nanti kami ganti ke pertanyaan yang lain. Untuk pertanyaan pertama tentang di bagian keuangan itu kakak awal mulanya itu modalnya berapa, terus maksudnya omset sekarang juga yang dari tahun kemarin sampai tahun sekarang tuh kira-kira berapa Kak per bulannya? Omset nggak pernah dihitung secara betul-betul. Modal Awal modal kurang lebih ya untuk barangnya aja ya, iya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 300 juta. mungkin ya, sekitaran itu betul. Itu cuma barang, itu perhitungan cuma barang Mas, itu Ya, doang. kurang lebihnya ya. Tapi kita nggak hitung secara pastinya sih, Sekitar itu. karena kan kita namanya nggak bisa, jadi kita pelan Iya, betul. pelan. Nah kalau untuk omset per bulan itu nggak pernah hitung secara pasti sih. Memang ada tercatat, cuma nggak pernah benar-benar diperhatikan sih masih, karena Masih merintis gitu. masih ngerintis sih, nggak terlalu mikirin itu. Kadang sih bagaimana caranya
biar kita cepat putar kembali aja. Oh. Jadi yang penting maksudnya nggak punya target bulanan tapi Karena target bulanan. Oh. Target bulanannya sih terjual sebanyak mungkin, Ya. mencapai ke lebih banyak sektor lah. Maksudnya kayak tas ini kan ternyata kan sebenarnya kan tidak suatu hal yang dipakai cuma buat sekolah ya, banyak kan, mulai dari yang cuma pakai buat jalan juga bisa, mau pakai buat jalan-jalan berangkat juga bisa, mau pakai buat kerja juga bisa. Jadi masih kayak luas sih ya, seperti namanya lah dunia tas, tujuannya sih maunya kita melengkapi seluruh jenis tas, tapi belum bisa karena namanya rintis ya, tidak secepat itu sih ya, bertahap lah. Kalau misalnya kan pasti kakak sebagai pemilik toko ini pasti punya orang-orang terpercaya. Nah, kalau misalnya dari mengelola toko ini biasanya kakak itu yang terjun langsung kah atau memang ada tangan kanan yang ngelolain khusus untuk toko ini? Pasti terjun langsung. Terjun langsung. Terjun langsung. Oke, kalau perintis pasti terjun langsung. Iya sih. Kecuali dia meneruskan. Enggak ada. Kalau sudah sistemnya jalan, omsetnya sudah jelas, pendapatan per bulannya sudah, kalau kita bilang udah tahu ya, kelihatan lah ya. Kalau kita ini kan belum setahun kan, jadi belum bisa kebaca. Iya. Karena masih yakin penting daripada kami, kita masih tetap bisa memberikan gaji buat karyawan, terus juga operasional toko tertutup, sudah. Yang utama sih itu. Kalau misalnya dari permodalan awal toko ini memang kakak itu buatnya dari nabung, memang dari nabung kah atau apakah, atau memang ada investasi kah? Dari dulu memang saya jualan di Samarinda, jadi udah nabung. Oh, udah nabung Dari ya? sebelum nikah udah jualan tas ini, jadi makanya nikah ditarakan, jadi lanjut jualan tas. Lanjut Jadi jualan. inspirasi dari yang dulu. Nabung, ya campur-campur lah. Sekarang juga ada dana-dana bantuan. Kalau misalnya dari segi ngatur usaha nih kak, kira-kira teknik yang sudah kepake dari awal sampai sekarang tuh gimana sih kak? Biar bisa, maksudnya kan menurut saya kalau misalnya yang saya lihat ya kak, dari segi penglihatan di anak muda di Gen Z ini, menurut saya buat dari toko yang baru banget buka ini belum ada setahun itu sudah banyak sudah banyak banget orang kenal gitu lah. Mungkin dari kakak ini mengatur usahanya supaya cepat terinfluencer ke masyarakat yang ada tarakan tuh kayak mana kak? Kayak mana ya? Ya satu yang pasti kan dari media sosial itu ya. Dua dari pelayanannya kami sih. Kayaknya dari pelayanan yang baik, tujuan kita baik, orang bisa lebih cepat tahu aja kayaknya. Ya maksudnya memang dasar kita niatnya baik ya kan, kita usahakannya biar bisa jadi yang terbaik, maksudnya melakukan yang terbaik lah. Ya pasti sih kayaknya sih ya, ya mungkin dibantu aja dari yang maha kuasa aja mungkin, jadi biar lebih tahu, orang lebih cepat tahu ya. Kalau dari media sosial segala macam itu cuma bisa coba kan, tapi tergantung daripada orang mau melihat apa enggak. Juga kita nggak ada yang tahu kayak apa ya cara tahunya. Aku rasa masih belum orang banyak tahu sih ya. Kebetulan manajemen mungkin lebih tahu, jurusan manajemen, jurusan lain kayaknya nggak terlalu. Masih banyak sih yang nggak tahu, yang kayak masih bisa suka datang toko baru ini ya. Oh gitu. Kayaknya kemarin belum ada. Data kemarinnya kapan sih? Iya. Tapi dia bilang pokoknya kemarin belum ada gitu. Masih banyak yang belum tahu sih. Mungkin buat di sekitaran manajemen mungkin udah tahu, karena kemarin itu juga sempat pernah juga adik saya yang dari ada proposal juga di acara yang tahun lalu nggak tahu acara apa ya kemarin manajemennya, ada juga yang sama every photo kalau nggak salah itu foto. Oh iya, Disnatalis kayaknya kemarin. Nah, Disnatalis ya mungkin ya. Disnatalis itu juga ada sama saya, tapi memang kebetulan kemarin adik saya yang nguruskan, dia yang anukan, jadi cuma bilang
minta konten yang apa, tapi kan nggak ada minta konten sih, langsung kayak di asal pilih aja sih dari yang kemarin konten mana yang untuk di post, untuk dibantu di apa namanya diperkenalkan lah. Itu sih kurang lebih. Ya, itu sih kayaknya alasan kenapa dunia terkenal, karena di bukan di manajemen aja deh, di ekonomi itu lumayan sudah mengenal dunia tas, mungkin karena kita sudah sering mengadakan kerja sama mahasiswa mungkin, jadi karena Mungkin, itu iya. lebih dikenal sama mahasiswa. Iya, soalnya saya kemarin merasa kayak jarang sih ada anak mahasiswa ke sini. Selama awal buka itu jarang ada anak mahasiswa. Jadi itu makanya saya berpikir kayak apa orang biar bisa tahu anak mahasiswa. Karena anak mahasiswa nggak mungkin peduli dengan jalanan yang ada di Iya, sekitar ya. betul. Maksudnya bukannya anak mahasiswa sih, saya sendiri pun juga kayak kita lagi berkendara kita jarang untuk memperhatikan toko Toko-toko baru. yang bisa ya. Kecuali makanan ya. Iya. Kayak makanan mungkin orang bisa lebih aware Iya, ya. iya. Pajeko gitu kan. Antri Iya, sampai betul. eskalator. Nah, kalau jualan kayaknya orang nggak terlalu aware kecuali perlu. Iya, betul. Kayaknya. Udah tau gimana? Itu menurut asumsi saya pribadi. Nah, apa prinsip yang dipegang Teguh dalam menjalankan usaha, Mang? Prinsip yang kami pegang teguh untuk menjalankan usaha ya itu sih yang tadi sudah saya sebutkan, itu sih apa namanya bagaimana cara kita berjualan tuh jangan sampai kadang-kadang tergoda sih ya dengar dari orang bisa datang sini tuh cerita kayak saya habis beli tas kak apa mas di mana gitu disebutkan ini barangnya sama tapi saya belinya dengan harga 200.000 gitu misalnya, di sini jual cuma 100.000. Wah berarti kalau saya juga jual 200.000 dan dia beli loh, berarti kan itu berarti bisa dijual dengan seharga segitu. Berarti kalau kita bilang ekonomi berarti marginnya sudah berapa ya, hitung aja lah kan. Berarti dia marginnya berapa tuh, cepat naik haji. Iya kan ya. Nah prinsip yang kami harus pegang jangan sampai kita berpikiran serakah untuk hal itu. Yang penting bagaimana masuk kembali ke tujuan awal kita, menjual dengan harga yang terbaik, harga yang masuk dalam arti itu kita juga tidak merasa rugi, sudah dengan segala perhitungan, dan juga buat masyarakat itu tidak merasa keberatan untuk membelinya. Makanya kami harga itu mulai dari yang paling murah mulai sampai paling mahalnya 200.000, itu pun juga sudah yang paling mahal. Karena mungkin buat sebagian orang 200.000 itu ada yang rasa tuh murah banget 200.000, nggak ada yang lebih mahal apa? Nah, sebagian orang ada yang gitu, ada sih sebagian bisa ngomong gitu. Cuma ya nggak apa-apa ya, kalau kakaknya merasa 200.000 kemurahan boleh beli tempat lain juga nggak apa-apa, mau cari yang 1 juta kayak mau yang berapa nggak masalah. Cuma dari kami sediakan 200.000 dengan kualitasnya yang ini secara kami rasa sudah bagus, dan itu juga 200.000 itu kayaknya tidak buat semua orang itu kecil nominalnya, bisa jadi lumayan gitu kan. Jadi ya itulah yang kami untuk fokuskannya sementara ke situ sih. Belum pernah kepikiran untuk kayak cari yang kita bisa bikin yang lebih mahal ya bisa aja, cuma ya kita nggak berusaha untuk itu. Fokusnya biar bisa orang-orang semua tuh terjamah lah dari masyarakat yang kalau kita bilang dari yang menengah ke bawah sampai dengan yang menengah masih bisa terjangkau, jadi nggak memberatkan orang. Nah, selanjutnya Kak, apakah Kakak memiliki rencana pengembangan usaha dan apa rencana pengembangan tersebut? Rencana pengembangan usaha ya, sementara pengembangan usaha kami fokus di Tarakan aja sih, nggak ada pikiran kemana-mana. Maksudnya fokusnya itu di satu toko ini dulu dikembangkan sih, jadi lebih banyak orang untuk tahu dulu sama toko ini, karena kan yang namanya mendirikan itu kan prosesnya nggak bisa instan ya. Iya, nggak bisa kita tiba-tiba viral gitu misalnya kan nggak Saya mungkin. kan juga belum setahun, jadi belum ada kepikiran Fokus kita ke sini dulu. untuk gimana caranya ini biar bisa semakin berkembang, lengkapin namanya yang dunia atas, kita harus lebih banyak segala jenis tasnya, masih belum juga ya, lebih banyak fokus ke itu dulu sih, ke pengembangannya usahanya dulu lagi, bangun timnya, karyawan masih baru 2. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini kan bisnis Kakak juga sudah ada beberapa karyawan. Terus yang ingin saya tanyakan, lebih dari satu udah beberapa. oh iya beberapa. Apakah ada pelatihan atau pembinaan yang Kakak berikan kepada karyawan-karyawan Kakak yang ada di sini? Kalau pelatihan ada sih, tapi bukan pelatihan yang terlalu ribet sih. Jadi bagaimana caranya, kalau saya kemarin itu kayak memberikan pelatihan sih kayak masalah produk, pengertian akan produk aja sih, karena kan
Kita harus bisa menjelaskan sama orang dengan harga segini apa yang kamu dapatkan itu worth apa enggak menurut kamu gitu. Jadi kayak kita bukannya jualan tuh memaksa orang, ini kamu harus beli ini, kamu harus beli ini, enggak. Jadi orang itu mau punya budget berapa, tapi kan nggak enak tanya orang budget berapa bu, kan nggak mungkin ditanya gitu kan nggak enak bahasanya kan. Jadi ya gimana kira-kiranya kita tuh bisa tahu orang itu maunya yang seperti apa barang yang dia inginkan gitu. Jadi disesuaikan kira-kira, oh kayaknya orang ini maunya harganya sekitar segini nih, feeling aja, bukan lihat dari penampilan ya, karena penampilan itu bisa menipu banget. Jadi dari kira-kira dia sudah kayak pengennya kayak, oh ini jelek nih mas, maunya lebih bagus, oke berarti dia maunya mungkin yang lebih mahal gitu. Latihannya lebih ke situ untuk jelaskan, oh ini barang ini bahannya apa, ini bisa apa, fitur-fiturnya tasnya apa, gitu aja sih. Sama ya harus bisa ramah lah kita sama orang. Itu aja sih pelatihannya, nggak ada yang lain, simple gitu. Lanjut nih Kak, bagaimana Kakak memastikan produk atau layanan yang diberikan tetap bagus kualitasnya? Karena kami masih ngontrol sendiri sih, sangat terlihat sih ya untuk memastikan, karena kita mengecek sendiri, tahu sendiri ya. Jadi ya untuk memastikan seperti apa ya, karena kami itu turun tangan langsung sih, tidak ada pengecekan lagi yang lebih lanjut karena terlihat oleh mata langsung kan. Kalau mungkin yang usaha sudah karyawannya ratusan ya mungkin dia perlu quality control, tapi kan kalau kita quality controlnya kan dilakukan oleh kami sendiri karena masih micromanagement. Ya sebetulnya micromanagement ya, mengurus sendiri bahasa kerennya. Sebenarnya sih yang bahasa kasar, nggak usah deh, lanjut aja. Dari mana biasanya Kakak mendapatkan stok tas, produksi sendiri atau beli dari pemesanan? Beli dari pemesan, beli dari luar. Kalau produksi sendiri sih kami belum. Kalau belinya dari mana? Dari Pulau Jawa sih, rata-rata pasti dari orang Jawa sih. Masa belum jadi kayaknya soalnya. Jadi kan sudah ada, mungkin bisa rame sudah pengrajinnya langsung. Pengrajinnya kan masih kebanyakan ya orang-orang pastinya dari Jawa sana semua, masih daerah sekitar situ. Apa pesan atau nasihat kakak pada kami selaku generasi muda terkait dengan motivasi berusaha? Motivasi berusaha ya, motivasi berusaha itu relatif sih ya. Tapi kalau saya bisa kasih motivasi sih ya kerja keras sih. Untuk dia bisa motivasi berusaha ya bagaimana caranya. Kalau anak muda zaman sekarang kan sukanya healing kan. Kamu healing itu kan perlu dana ya. Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan dana itu ya dengan berusaha. Gak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit kan. Iya. Kecuali ada privilege juga pasti habis lama-lama. Jadi harus kita sendiri yang berusaha. Kalau nggak mulai dari kita, dari siapa lagi kan? Mengharapkan orang tua, ya kasihan sudah merawat kita dari kecil sampai besar. Oh, mungkin Kak itu tadi pertanyaan terakhir dari wawancara pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, maaf mengganggu. Di sini kami juga sudah dapat banyak belajar bagaimana sih cara kita untuk membangun sebuah bisnis usaha, apalagi bisnis usaha yang baru lah. Nah terus tuh juga mohon maaf apabila kami ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan atau ada sikap kami yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Kami tutup wawancara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.